Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang berpotensi di bulan Juni ya. Jadi yang Bapak Ibu jarang lihat saya dan gunakan, tapi di belakang layar ya saya tetap menggunakan itu Stockbit ya. Ini cukup lengkap untuk screener, technical analysis, dan melihat harga sahamnya itu apakah masih murah atau mahal. Ada semua di sini fitur yang disediakan oleh Stockbit. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mulai berinvestasi saham, baik jangka menengah, jangka panjang, atau Bapak Ibu yang mau coba untuk trading saham, bisa menggunakan Stockbit. Link yang ada di deskripsi, bisa ikutin aja, tinggal klik dan ikutin tahap-tahapnya. Dan juga Stockbit ini terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi aman bagi Bapak Ibu ya. Dan juga transaksinya pun keluar uang masuk itu dari rekening atas nama Bapak Ibu sendiri dan ke rekening atas nama Bapak Ibu sendiri. Jadi bukan ke orang lain. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Stockbit minta ditransfer dana, ya jangan ya, karena Bapak Ibu akan transfer dana ke rekening atas nama Bapak Ibu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita langsung saja ya. Sahamnya apa aja? Saya ada melihat GGRM ya. Gimana cara saya melihat GGRM ini? Karena yang pertama saya gunakan itu seasonality. Ini kalau dilihat GGRM tahun lalu di 2021 itu dia naik 33% di bulan Juni. Dan kalau dilihat dari chart ya, saya gunakan chart juga, jadi cukup lengkap di Stockbit. Ini chartnya untuk GGRM ya. Jadi GGRM itu kalau dilihat frekuensi analyzer ada EMA 200 dan juga EMA 60 dan EMA 20 ya. Nah, ini saya menggunakannya. Dan kenapa saya bilang berpotensi ya, lihat dari seasonality. Di Juni biasa naik, memang baru di 2021 dia naik. Tapi kalau Bapak Ibu lihat lagi ya dengan teknikalnya, secara teknikal ini juga GGRM itu sudah konsolidasi dari Desember 2021, sudah hampir 6 bulan dia konsol. Dan terlihat frekuensi analisernya juga spike volume, tapi sahamnya belum kemana-mana. Spike volume, sahamnya belum kemana-mana. Dan hari ini 27 Mei juga spike volume dan sahamnya belum kemana-mana. Jadi menurut saya tetap peluangnya bagus untuk GGRM di bulan Juni ya. Bisa dilihat dengan weekly juga. Kalau lebih jelas ini dilihat weekly juga spike. Dan koreksi minggu ini volume kecil. Dan kalau dilihat dari monthly-nya doji. Dan menurut saya dojinya ini bisa ada berpotensi membentuk pola Morningstar ya. Jadi bisa sampai 32.000 dia potensinya. Dan bahkan target saya untuk GGRM ini di bulan Juni itu minimal bisa naik 10%. Tapi ini disclaimer on ya, karena terlihat juga dia mulai diakumulasi nih. Target saya ke 34.000 target kenaikannya. Potensi besar karena ini terlihat spike volume bagus dan dia mulai konsol ya. Dan kalau dilihat Bapak Ibu juga bisa lihat bandormologinya. Ini tinggal klik di bawah sini. Memang terlihat ini datanya diambil dari tanggal 25 ya, big distribusi. Tapi kalau ditarik dari tanggal 16 itu ada small accumulation ya. Ya biasa mungkin ada tukar-tukar barang karena bid offernya juga tipis kan untuk GGRM. Jadi kalau dilihat GGRM hari ini tutupannya di atas EMA 20-nya dan sedikit lagi ke EMA 60 ya. Nah, ini EMA 60 dan targetnya bahkan akan uptrend GGRM di bulan Juni ya. Minim-minim itu naiknya sampai 34.000. Jadi seperti itu. Dan gimana cara melihat apakah GGRM ini mahal, murah, atau sedang harganya? Bapak Ibu bisa menggunakan juga lebih simpel di handphone. Kalau di Stockbit via web, Bapak Ibu bisa ke fundamental chart ya, fundal chart. Ini bisa seperti ini. Dan saya sudah ada save-saveannya, ada PIP-BP. Dan kalau saya biasa menggunakan di handphone aja biar cepet ya. Kalau di web agak lambat. Tapi karena kemungkinan juga Bapak Ibu pasti lebih banyak menggunakan handphone. Nah, kalau di handphone ini lebih cepat, Bapak Ibu pilih search aja. Terus ketik sahamnya GGRM. Terus langsung pilih. Kalau mau lihat seasonality tadi ada juga di sini. Dan ini bisa dilihat ya. Dan biasanya di bulan Juni itu memang beberapa hijau di tahun-tahun sebelumnya. Tapi di bulan kemarin 2021 itu naik cukup signifikan. Dan sekarang itu juga lagi bagus kan. Lagi di bottomnya 30.000. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat financial
analisis, pilih annual, dan pilih PE-nya 5 tahun. Jadi kalau dilihat GGRM ini masih di bawah harga wajarnya atau masih di bawah harga yang biasa diperdagangkan di PE 13,93, sekarang dia di 11,95. Dan kalau lihat PBP, standar deviasi bandnya itu sekarang dia masih di bawah standar deviasi -1 ya. Kalau -2 ini berarti sangat murah, sekarang sedang murahnya ya. Dan tetap dia biasanya akan ngekor naik ke atas nih, mendekati harga PBP standar perdagangan untuk harga GGRM. Nah, itu jadi kegunaan Stockbit ini lebih menarik karena lengkap. Jadi seperti itu ya. Dan langsung saja ke teknikalnya ya. Tadi teknikalnya saya lihat ya, ini dia terus membentuk higher low, dan hari ini volume spike frekuensi analyzernya cukup tinggi nih. Bahkan dari Februari ini meningkat signifikan ya. Jadi ini ada menarik untuk GGRM, diperhatikan bulan Juni ya. Kalau Bapak Ibu cari profit 5-10% kemungkinan bisa dapat ya. Dan juga cut loss-nya tipis saja kalau Bapak Ibu pakai cut loss, karena ini juga kan saham lagi turunnya cukup dalam nih, dari pernah di harga 100.000 dan sekarang sudah 6 bulan konsolidasi. Harusnya ada technical rebound karena juga di sektor consumer GGRM yang belum cukup tinggi naiknya. Yang lain udah tinggi, HMSP udah lumayan tinggi, udah naik 10% lebih ya. Dan Unilever, apalagi ICBP, INDF, Mayor, dan GGRM yang belum. Dan tadi seasonality-nya juga terlihat dia ada potensi untuk naik di Juni. Jadi cukup lengkap kan di Stockbit. Jadi seperti itu aja. Kalaupun yang mau coba spec buy, tapi ini juga disclaimer on, ya bisa hitung seperti ini. Cut loss-nya juga cukup tipis, cuman 2,65%, dan target minimal ya ke 31.800 sampai 32.000 itu 4,54%, jadi hampir 1:2. Apalagi target saya itu 34.000, ada peluang 10%. Apakah mungkin GGRM ke 34.000? Mungkin, karena ini pernah dia naik 9% dalam satu hari. Kalau membuat candle panjang biasa nih GGRM, karena juga bid offernya tipis. Jadi seperti itu untuk GGRM, untuk saham pertama yang berpeluang di bulan Juni. Kemudian saya ada melihat lagi setelah screening ya lewat seasonality, itu BBTN, karena dia juga yang terlambat di Big Bang. Lihat seasonality-nya, dia biasanya di bulan Juni juga naik. Memang bulan Juni kemarin juga ada turun, tapi kalau dilihat BBTN itu mulai diakumulasi bahkan semenjak April ya. Kalau melihat dari bandar detektor, kalau Bapak Ibu mau mendapatkan lengkap seperti ini, Bapak Ibu harus daftar Stockbit sekuritas ya. Bisa seperti itu. Dan ini terlihat ya, Bapak Ibu tinggal pilih aja nih. Misalnya dari tanggal 9 sampai tanggal 27 ada apa di BBTN. Ternyata kalau dilihat ada top satunya tuh small distribusi, top 3 itu big distribusi. Kalau dilihat selama 1 minggu ke belakang mulai ada small akumulasi ya. Dan kalau dilihat dari teknikalnya untuk BBTN juga bagus karena dia berada di atas EMA 200-nya, dan juga spike volume terus selama 5 hari ke belakang untuk frekuensi analyzer, dan juga dia volumenya juga kecil-kecil ya. Dan terlihat ini kalau dilihat cara technical analysis, dia tuh berhasil breakout dari resistennya 1680 ya. Ini dia harusnya minggu depan tuh bisa lanjut, targetnya bisa ke 1720 terdekat, dan potensi tetap nutup gapnya di 1800 untuk Juni ya. Jadi bisa dihitung risk rewardnya bisa seperti ini ya. Cut lossnya kalau dia jebol EMA 200-nya ya jual aja, nggak usah lagi tahan-tahan ya. Cut lossnya juga cuma 4,6%, atau tarik aja konfirmasi di bawah 1600 bisa di 1590 sekitar 6%, dan target nutup gapnya 8,98% sampai 1900 ya. Dan kalau dilihat ini harusnya ya, kalau dia break 1800 tuh uptrend, nggak ada cerita lagi untuk downtrend. Pokoknya sekali lagi confirm breakout, siap-siap rally. BBTN target bahkan kalau dilihat histori sebelumnya dia bisa ke 2200 arah BBTN ya. Jadi BBTN sampai akhir tahun juga peluang ke 2200 ini ya. Kalau dia confirm breakout. Ini kan terlihat juga ada gambaran, ada pola descending triangle ya. Tinggal BBTN ini naik sedikit, habis itu koreksi, naik sedikit ke break, udah tuh siap-siap 2200. Risk rewardnya juga menarik nih kalau ke 2200. Harga sekarang itu harga ideal sebenarnya udah beli. Cut lossnya kalau dia
jebol 1600 sudah tuh. Paling mentok 7% udah ideal. Kalaupun nggak pakai cut loss juga nggak masalah, cuman rugi waktu ya. Mending cut dulu, cari saham lain yang lebih berpotensi, bisa seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk BBTN. Menurut saya juga ada peluang bulan Juni naik, akan uji resistennya 1800 di bulan Juni ya. Target kenaikan 7% ya lumayan lah kalau bisa ke situ ya, untuk BBTN. Tapi kalau Bapak Ibu pakai swing trade bisa targetkan sampai 2200 tuh akhir tahun, tapi ya karena itu juga bisa ada pola cup and handle untuk BBTN. Ini kan cukup mudah dan bisa langsung tersep ya. Jadi kalau Bapak Ibu gambar seperti ini, kalau habis di close Bapak Ibu lockout tetap tergambar. Jadi itu keuntungan dari Stockbit ya. Indikatornya banyak dan juga langsung otomatis tersave gambaran Bapak Ibu. Nah, kalau pola cup and handle-nya ini terjadi juga bahkan bisa naik lebih tinggi ke 2500. Kalau dihitung dari rounding bottom-nya nih aja, nggak usah lihat cup-nya ini anggap rounding bottom-nya juga, confirm breakout itu tuh targetnya 2200 tuh sangat mungkin. Jadi potensi upset 27% dari harga sekarang. Tinggal cut loss saja kalau dia jebol 1600. Jadi seperti itu ya untuk saham kedua yang berpotensi naik di Juni. Dan yang ketiga ada ICBP. Ini dari sektor consumer lagi karena juga dia udah di atas EMA 200-nya dan ini tetap ada peluang. Dan kalau dilihat juga dari seasonality-nya, ICBP itu di bulan Juni itu rata-rata naik, tapi tahun kemarin dia terkoreksi itu pun tipis. Melihat history sebelumnya ini ya, tahun kemarin memang tertekan dia beberapa bulan, ya harusnya tahun ini ada. Dan bandar detektornya Bapak Ibu bisa gunakan juga. Langsung klik aja, ini kelihatan dari tanggal 16 sampai 25 itu kajet tuh small akumulasi, BB normal akumulasi. Kalau ditarik selama 1 bulan itu juga normal akumulasi ya. Jadi seperti itu. Dan kalau dilihat dari technical untuk ICBP, karena ada berpotensi di bulan Juni naik itu dia ke 9400, ya bisa digambar seperti ini. Bapak Ibu tarik dari atas ini, dia berhasil breakout dari trend downtrend semenjak Oktober 2021. Dan ditarik dari bawah, gambar seperti ini ya, dia breakout dari 8300 sampai 8400 atau sini ya. Nah, area ini dia breakout, dan ini juga ada pola cup and handle, bisa seperti ini juga atau bermacam-macam pola lah. Ini juga ada bullish penan, tapi satu kuncinya semua pola itu konfirmasinya tetap neckline support resisten klasik yang ditarik garis seperti ini. Itu konfirmasinya. Apapun gambaran Bapak Ibu yang lihat, tetap konfirmasinya support resisten klasik. Ini kebetulan kan ICBP udah di atas EMA 200-nya. Cuman ini kelihatan frekuensi analyzer-nya juga kecil ya. Dan volume lumayan meningkat nih, tapi masih di bawah moving average 20 ya. Masih di bawah transaksi 20 harinya volumenya. Dan ya kalau saya lihat dia bisa koreksi dulu ke 8.200 dan mentok-mentok 8.000 ini ya maksimal penurunan, dan habis itu naik. Itu maksimalnya support 2-nya 8.000 nih ya. Dan kebetulan nanti di sini nih bisa jadi ada EMA 20 nih ya. Dan EMA 20 sudah cross EMA 60 kan. Udah golden cross ke arah atas, tapi ada potensi koreksi. Kalaupun koreksi sampai sini masih ideal ya. Tapi tetap peluangnya untuk bulan Juni itu rebound lagi ya. Ya kesempatan lah kalau di minggu depan dia koreksi dulu ke area 8.200 sampai 8.000 nih kesempatan spek buy. Tapi kalau saya lihat sepertinya cuman ke sini ya, ke 8.200-an ini aja dia habis itu naik lagi ke atas karena juga masih bagus ya pergerakannya. Jadi seperti itu untuk ICBP juga berpeluang. Target saya bisa tarik seperti ini 9.200. Ini aja dulu ya resisten area ini. Target kenaikan ICBP kalau ditarik potensi upset dari sekarang 10% lumayan ya. Tapi ke bawah cukup dalam juga nih. Ya tunggu aja koreksi dulu. Tunggu merah 2 candle, 3 candle dia dekat-dekat 8.000, 8.200 tuh spek buy aja. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk saham ketiga yang berpotensi di bulan Juni. Dan saham keempat saya lihat itu ada ERA ya. ERA juga di bulan Juni itu selalu hijau. Ya, jadi kalau dilihat dari bandar detektor melihatnya memang masih ada small distribusi ya. Jadi mulai berkurang juga nih distribusinya. Tapi kalau dilihat dari tanggal 23 sampai tanggal 26, karena tanggal 27 belum terlihat ya, dia itu ada small akumulasi dan normal akumulasi ya. Jadi diakumulasi oleh broker PD, LG dan DP selama 4 hari perdagangan minggu ini. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, secara teknikal terlihat memang
dia terus membentuk lower low, higher low ya. Tapi udah mulai breakout nih. Dia dari 500 ya. Sempat jebol juga 480 tapi kemudian mantul. Dan terlihat juga ini frekuensi analyzernya juga mulai meningkat nih. Volume memang belum ada konfirmasi karena konfirmasinya itu nunggu dia breakout 530 ini ya. Nah, area ini kalau dia break 530 ini udah ada peluang untuk mencoba uptrend dengan target ya 580 sampai 600 lumayan juga tuh. Bisa hitung seperti ini. Ya cut loss-nya cukup dalam 6,89% ya. Pokoknya kalau dia membuat low baru ya jual aja. Tapi kelihatannya masih bagus nih. Untuk era ya targetnya terikat memang risk rewardnya sama ya 1:1 kalau ke 540 550 tapi kalau bisa konfirmasi Juni potensi naik sampai 590 sampai 600 ya potensi upside ya 1:2 karena ini juga sepertinya ada sinyal bagus ini bisa jadi sinyal reversal hammer nih ya pokoknya jangan turun lagi dari 480. Nah gimana cara lain menganalisisnya kalau Bapak Ibu pakai Fibonacci retracement kalau ditarik seperti ini kan pas. Jadi cari lagi low terendahnya setelah ini. Bapak Ibu tarik nih. Ini kan kelihatan di sini. Karena sebelumnya ini naik, habis itu turun, terus naik dan retest ya. Bisa pakai swing low ini untuk melihat Fibonacci retracement-nya. Dan kebetulan era itu mantul dari golden ratio-nya 61,8 Fibonacci retracement. Jadi tetap ada peluang dia naik. Cuman harga sekarang apakah bisa spek buy? Nawar aja dulu. Coba kalau siapa tahu dia koreksi dulu ya. Karena kemungkinan masih konsolidasi awal Juni. Dia coba turun dulu mungkin ke 498 sampai 500 itu area spek buy karena cut loss-nya juga tipis kalau jebol 480 cut loss dan ya targetnya masih sama 550 sampai 600 itu di bulan Juni. Jadi seperti itu ya. Dan gambaran lain juga ini bisa ada pola pattern tag. Kalau sampai dia break nih 600 ada peluang bahkan ke 720 dan itu malah cara gambaran besarnya juga pola cup and handle. Ini cupnya di handle-nya dan kalau ditarik dari bawah dari pola cup and handle-nya ya memang harusnya cupnya itu maksimal di 38,2 dan kebetulan di 480 itu terburuknya ke 50 ini 440 tapi ya lebih baik cut loss dulu kalau dia jebol 480 itu aja ya untuk era bahkan era juga kalau dihitung risk rewardnya ya menarik nih kalau bisa ke area 690 sampai 700 tuh 40% ya cut lossnya juga tipis saja kan tapi itu terlalu tinggi time frame-nya juga lebih lama terdekat aja dulu 550 sampai 600 itu lumayan 550 aja sekitar 8% 9% dan 17% ya kalau ke nama itu peluang di bulan Juni tapi apakah pasti naik belum juga ya yang penting Bapak Ibu punya trading plan tapi sepertinya secara gambaran teknikal ada peluang untuk era juga naik ya kuncinya jangan turun lagi dari 48 jadi seperti itu untuk saham keempat yang berpotensi di bulan Juni. Dan terakhir ada saudaranya ICBP, INDF juga dilihat dari seasonality-nya dia itu menguat di bulan Juni dan kalau dilihat dari bandar detektor Bapak Ibu bisa ubah dulu tanggalnya nih. Kalau di tanggal 25 kemarin ada small distribusi. Coba kalau ditarik dari tanggal 16 lihat. Nah, dari tanggal 16 itu terlihat ada akumulasi ya. JP normal akumulasi, yang ketiga CS big akumulasi dan kelima juga big akumulasi ya. Jadi dia itu selama di bulan Mei itu diakumulasi. Coba kalau ditarik dari bulan April juga big akumulasi ya. Itu JP juga besar dan langsung saja ke teknikalnya. Nah, untuk ke teknikalnya juga bagus. Kemungkinan besar ini tetap jadi sinyal swing low-nya ya. Bisa konfirmasi. Karena kenapa? Karena saat dia coba turun di tanggal 24 Mei, kemudian dia membentuk candle bullish engulfing di tanggal 25 Mei. Berarti itu sinyal dia reject EMA 200-nya dan akan mempertahankan hari ini juga dia di tanggal 27 Mei saat saya buat video ini. Dia reject lagi EMA 200-nya di 6325 itu dan dia mantul ya. Jadi peluangnya tetap akan rebound ya. Targetnya untuk INDF 6.900 sampai 7.000. Ini target kenaikannya. Di kesini potensi upside ya memang nggak bisa tinggi ya karena pergerakannya juga lambat. Cut loss-nya tipis saja nih. Pokoknya kalau dia jebol
6.300 ya cut loss saja, nggak usah nunggu EMA 20-nya ini. Atau di bawah EMA 20 juga bisa, atau EMA 60-nya ini. 4% dan target profitnya itu 8%. Jadi risk rewardnya 1:2 ideal ya. 8% kalau di bulan Juni dapat dari INDF kan lumayan. Dan juga INDF juga masih di bawah harga wajarnya. Dan bagaimana tahu bahwa INDF ini murah atau mahal ya? Kalau Bapak Ibu hitung laporan keuangan segala macamnya pusing kan? Langsung ke Stockbit aja, itu sudah dihitung oleh sistem dan langsung ada. Jadi nggak repot-repot lagi. Ini Bapak Ibu tinggal pilih sahamnya, habis itu financial ya, pilih annual dan ke bawah itu lihat PI-nya aja itu baru mantul dari standar depresiasi -2 paling murahnya ya, itu selama 5 tahun PI-nya itu di bawah. Biasanya INDF ini kan diperdagangkan harusnya di 12,7 PE-nya. Dan Bapak Ibu tarik ke bawah, turunin ke bawah lagi, lihat PBP-nya juga masih murah di bawah -1 standar deviasinya PBP-nya. Jadi ini masih sangat murah dan juga biasa diperdagangkan di 1,7 PBP-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat, ya tinggal gunakan Stockbit, itu sangat mudah. Tapi kalau mau menggunakan data-data indikator seperti PI segala macam tadi, itu Bapak Ibu harus daftar dulu di akun trading atau di sekuritasnya Stockbit ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa pilih stream, baca-baca itu ya, apa aja yang rame hari itu atau saham-saham, tapi jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa lagi. Analisanya juga gampang, tinggal lihat ke Stockbit, tinggal pilih misal INDF, lihat teknikalnya juga bisa langsung pilih. Dan itu juga terlihat ya, sangat mudah. Ini gambaran saya di web, terlihat juga di handphone. Langsung tersave. Jadi Bapak Ibu nggak pusing-pusing lagi, nggak perlu gambar ulang, udah di save sama Stockbit. Per split ratio juga ada ya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa ke situ. Dan terakhir yang saya gunakan biasanya untuk screening saham ya, untuk harian ataupun mingguan, tapi biasa saya harian ya. Saya gunakan, ini saya sudah save, ada namanya screener Borneo Trader ya. Jadi yang saya gunakan frekuensi spike, habis itu flow and flow, bandar akumulasi dan value. Value-nya ini saya naikkan di atas 5 miliar. Jadi setiap hari itu perdagangan di atas 5 miliar tuh apa aja yang frekuensi spike-nya ada, flow-nya ada, bandar akumulasi dan distribusinya ada. Jadi seperti itu. Dan ini yang masih kemarin ya, karena yang data hari ini kan masih dikunci atau belum dibuka oleh IDX. Nah, jadi seperti itu, ada Pegas, ada BBYB, dan hari ini saya dapat BBYB ya, profit tadi karena yang melihat dari screener ini. Saya lihat ada akumulasi dan volume transaksinya kemarin juga cukup besar tuh di 50 miliar. Habis itu hari ini juga saya dapat di Raja ya, coba saham-saham agak volatil. Jadi seperti itu ya. Jadi gimana screening di Stockbit ya, Bapak Ibu tinggal bisa create new screener ISG, terus rulesnya pilih nih. Kalau trading kan nggak perlu dividen, valuasi, probability rank, pilih langsung technical aja, pilih foreign flow. Habis itu tadi pilih value ya, saya value-nya di atas 5 miliar sehari perdagangan, itu menurut saya juga udah bagus ya. Cuman lihat hati-hati juga, biasanya saham repo juga besar transaksinya ya. Habis itu pilih frekuensi analyzer ya, ini nggak perlu nol aja, pokoknya yang spike volume udah tuh. Jadi seperti itu ya, dan ini saya gunakan. Nah, jadi hasilnya muncul seperti ini. Dan hari ini Mayor hijau, habis itu Nasi juga hijau, hari ini Pegas hijau, BBYB, Goto juga kan, Jaya, Akra, BBHI, SSMS yang cukup signifikan naiknya hari ini Raja. Ini volume transaksinya kemarin aja di 100,9 miliar. Nah, jadi seperti itu ya. Ini menurut saya lengkap, apa aja ada. Bapak Ibu tinggal pakai dan cari aja, kulik-kulik selalu sama, ada semua di Stockbit. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Kalau tertarik gunakan Stockbit, langsung daftar aja di App Store ataupun Play Store. Download aplikasinya, langsung daftar ya. Sangat mudah, full online. Jadi Bapak Ibu tinggal di rumah aja. Tetap semangat, dan seperti yang tadi saya bilang juga, ada 5 saham yang berpotensi di bulan Juni: GGRM, ICBP, ERA, BBTN, dan INDF. Tapi disclaimer on, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.